Dime tu verdad, baby, dime qué estás pasando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando, eso me está matando. Oh no, te estaba buscando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Farozi dan rekan saya. Gusti Nurdianti. Di sini kami mau wawancara terkait dengan akuntansi manajemen. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber dengan Mas siapa? Faisal. Mas Faisal. Nah, Mas Faisal ini termasuk salah satu karyawan di warung ini ya. Nah, ini warung ini termasuk apa ya? Dan namanya itu warung apa? Di sini warungnya termasuk semi resto. Oh, semi resto. Namanya Gudeg Busri cabang Omah Martaji. Oh, Gudeg Busri cabang Omah Martaji. Nah, baik. Selanjutnya itu terkait dengan akuntansi manajemen, Mas. Jadi kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami pertanyakan kepada Masnya. Nah, pertanyaannya pertama itu adalah, silahkan, Mbak. Baik, saya di sini langsung saja ya Mas, wawancara terkait akuntansi manajemen. Yang pertama, saya mau tanyakan tentang identifikasi penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Bagaimana sih proses penganggaran dilakukan di gudeg ini? Apakah menggunakan penganggaran konvensional atau metode lain? Di gudeg ini penganggarannya menggunakan metode konvensional. Karena di sini menggunakan metode konvensional, yaitu dengan cara manual atau pembukuan dengan cara tulis. Berarti itu nanti setiap pembukuan itu menggunakan catatan yang kayak buku, terus setiap harinya gitu. Apa nanti ada misalnya kayak pembukuannya itu kayak setelah dari Masnya, terus nanti ada pembukuan lagi dari kepada atasan gitu nggak? Nggak ada, Langsung. Berarti langsung. Oh ya. Baik, saya ingin menanyakan tentang poin yang kedua, itu tentang identifikasi akuntansi pertanggungjawaban. Apakah ada mekanisme pelaporan yang rutin nggak sih di setiap unit di gudeg ini, Mas? Di sini ada pelaporannya setiap hari. Metodenya itu langsung antara karyawan dan bos. Oh, berarti itu habis closing gitu? Habis closing langsung laporan antara karyawan dan bos. Oh iya. Poin ketiga ini saya mau tanyakan lagi tentang identifikasi penentuan cost produk menggunakan metode apa. Jadi yang saya tanyakan, metode penentuan biaya produk apa sih yang digunakan di gudeg ini, Mas? Apakah menggunakan metode tradisional atau activity based costing? Kalau untuk di Gudeg Busri ini masih menggunakan metode tradisional, karena di Gudeg Busri ini masih menggunakan pencatatan pembukuan secara tulis manual. Oh iya. Baik, untuk yang poin keempat, identifikasi biaya kualitas dan produktivitas. Apakah ada program atau inisiatif khusus untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas di gudeg ini, Mas? Kalau di Gudeg Busri ini untuk meningkatkan pemasaran, kami menggunakan media sosial
yaitu dengan Instagram, TikTok, Facebook, dan mungkin story WA. Oh iya. Tapi misal ya, kan dari gudeg sini udah membuat promosi. Iya. Itu yang udah terjadi itu ada perkembangan nggak? Alhamdulillah ada. Berarti dari misal bulan kemarin ya, Iya. kemarin itu misalnya tetap udah membuat konten tapi masih pendapatan misalnya ya masih turun. Iya. Nah terus di bulan selanjutnya wah kita harus lebih giat lagi buat konten gitu kan. Nah itu udah terlaksana dan apakah hasilnya itu ada peningkatan? Alhamdulillah di sini ada peningkatan. Sekarang yang poin terakhir nih Mas ya, saya mau tanya, apa saja sih hambatan yang dihadapi di Gudeg Busri ini dalam menerapkan akuntansi manajemen secara efektif? Hambatannya ada, yang pasti ada. Dalam pembukuan tradisional ini, hambatannya itu adanya pencatatan yang masih kurang lah. Dalam artian kadang yang di pendapatannya itu lebih banyak dari Oke. dari yang dicatat. Oh jadi. Umpama kan yang dicatat ada 1 juta, Iya. tetapi yang uangnya itu ada lebih dari 1 juta. Oh iya, iya. Tapi kalau itu kan lebih ya Mas ya? Iya. Masih dibilang wah kita maksudnya ada labanya lah. Ada surplusnya. ibaratnya laba. Nah terus kalau minus itu bagaimana Mas? Kalau minus untuk karyawan di Gudeg Busri ini untuk pembelajaran saja. Jadi nggak ada apa ya? Kayak harus dari karyawan harus kembaliin atau ganti gitu? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting bos tahu. Oh, Jadi iya. transparan ya. Transparan, ya. Oke. Apa yang namanya? Berarti itu kan ketika min dan di pembukuan itu bagaimana Mas? Ketika min kan udah ini min. Jadi misalnya di buku harus segini, ya kan? Iya. Harus segini terus uangnya kok segini. Nah, itu ngatasinya gimana? Apakah cuman laporan saja terus nanti yang penting bosnya tahu berarti? Di sini laporan saja, yang penting bosnya tahu. Oh. Oke. Baik, mungkin itu tadi pertanyaan dari kami terkait dengan akuntansi manajemen dan mungkin cukup dari kami pertanyaan-pertanyaan itu dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu dari Masnya sudah meluangkan dan membagi sedikit cerita tentang pengalaman di ya nggak pengalaman sih tapi maksudnya kayak keuangan di di sini dan Busri. kami mohon maaf sudah mengganggu dan mungkin kami coba sampai sekian wawancara kami undur diri. Saya Muhammad Rizal Farozi Saya Gustin Nurdianti, dan narasumber kita Faisal. Mas Faisal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok 5 dan saya sudah mendapatkan informasi terkait Gudeg Busri bersama rekan saya dan kami ingin menyampaikan sedikit kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh narasumber. Nah, seperti halnya kami itu tadi sudah mendapatkan informasi terkait akuntansi manajemen yang beberapa pertanyaan itu sudah dijawab oleh narasumber. Seperti salah satunya akan disampaikan oleh Mbak Dian. Silahkan. Jadi gini teman-teman, tadi kan aku udah sesi wawancara kan sama Mas Faisal terkait akuntansi manajemen di Gudeg Busri. Jadi untuk penganggaran dan perencanaan pengendalian di Gudeg Busri ini menggunakan penganggaran konvensional. Jadi setiap pengeluaran itu selalu ada pembukuan dari karyawan maupun bos, ya. Terus untuk yang akuntansi pertanggungjawaban itu tadi
Pertanyaannya tentang apakah ada mekanisme pelaporan yang rutin nggak sih di Gudeg Busri ini? Ada, dan itu dilakukan secara setiap hari gitu. Terus untuk yang ketiga, poin yang ketiga tentang metode penentuan biaya produk apa yang digunakan di Gudeg Busri. Untuk yang biaya kualitas dan produktivitas, pertanyaan tadi kan apakah ada program nggak sih atau inisiatif khusus untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas di Gudeg Busri ini? Jawabannya ada. Jadi di Gudeg Busri ini tuh bikin konten promosi gitu. Nah, misalnya mereka itu melalui platform seperti Instagram, TikTok, sama Facebook, dan itu bisa membuat peningkatan penjualan itu menjadi naik melalui promosi tersebut gitu. Terus yang poin terakhir tadi tentang hambatan yang dihadapi perusahaan dalam menerapkan praktik akuntansi. Jawabannya ada, setiap resto pasti ada, dan kebetulan di Gudeg Busri ini ada. Seperti kayak pas kita tadi Mas Faisal kan bilang kalau saat closingan itu kan pasti ada pembukuan, pencatatan penjualan gitu. Nah kadang itu ada kayak apa, minus atau kelebihan gitu. Jadi di Gudeg Busri ini modelnya transparan, jadi bos juga tahu ada kekurangan atau kok bisa tambah gitu, bos tahu. Jadi sifatnya transparan. Dan untuk mengenai pelaporannya ya kita tinggal Mas Faisal itu tinggal melaporkan aja setiap penjualan pada saat closingan gitu. Setiap hari berarti? Ya, setiap hari. Gitu teman-teman. Mungkin ada dari kalian yang mau ditanggapin nggak? Jadi Mas Faisal kan setiap hari melakukan pelaporan kepada bosnya. Bosnya kan juga tahu, Mas Faisal juga tahu yang dilaporkan, bosnya juga tahu. Apabila terjadi kekurangan, istilahnya minus gitu, apakah ada sanksi untuk Mas Faisal dari bosnya? Kalau tadi saya pas wawancara sendiri saya tanyain sih nggak ada ya. Jadi mungkin cuman dikasih peringatan aja sih, selebihnya untuk tanggung jawabnya kalau disuruh ganti sih enggak gitu. Ada lagi nggak? Oke, tadi terkait poin keempat tadi apa? Apakah ada program atau inisiatif untuk khusus untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas? Itu tadi programnya ada konten setiap detik, setiap bulan buat peningkatan penjualan. Tapi apakah sudah terrealisasi? Maksudnya dari bulan ini penurunan penjualan, di bulan depan karena adanya konten itu sudah ada peningkatan. Itu nyata? Nyata. Tadi Mas Faisal juga bilang sendiri sih kalau bulan lalu udah bikin konten promosi gitu dan peningkatan penjualannya itu meningkat. Karena konten itu? Iya, karena konten tersebut. Baik, terkait dengan laporannya itu kan masih secara tradisional ya. Apakah untuk kedepannya itu bisa misalkan ada kayak perkembangan jadi yang tradisional menjadi ke yang sistem komputer, contohnya itu kayak yang ABC tadi? Jadi kalau untuk saya pas sesi wawancara tadi sih untuk sementara ini masih pakai tradisional sih, belum pakai yang apa secara ABC tadi ya gitu. Jadi masih secara tradisional untuk saat ini, masih secara tradisional. Terus bagaimana untuk apa namanya? Bentar, mungkin tambahan ya. Emang dari tadi, dari apa namanya, jawaban dari Mas Faisal itu tadi belum ya, cuman ada masih menjalankan dengan sistem catat ya, metode catat ya. Pembukuan. Nah, pembukuan itu dari 3 cabang tadi ya, yang pusat, yang sini, terus yang satunya lagi, itu semua masih pakai itu. Jadi kemungkinan besar ya kalau ada
apa arah ke ganti apa namanya ABC itu jelas ada, tapi untuk waktunya mungkin ya lebih ke memakai ini dulu aja gitu. Mungkin gitu. Berarti untuk yang sistem ABC belum saat-saat ini, tapi ada rencananya. Baik, baik. Berarti ini manajemennya Gudeg Bu Sri ya. Di Ya. sini apa bisa dibilang bagus karena saya bisa menyimpulkan untuk tadi bisa dibilang untuk minus buat penjualan hari ini itu tidak dibebankan kepada karyawan sini. Tetapi bos sini juga tahu oh ini keminusan pasti kesalahan dari karyawannya, tetapi bukan membebankan ke karyawan itu. Bukan. Jadi Pakai metode sifatnya tradisional. Iya, pakai metode tradisional. Kantornya. Mungkin ya simpulannya seperti itu ya, maksudnya kayak kita dapatkan informasinya dari Mas Faisal, terus kami juga sudah apa namanya menginformasikan kepada teman-teman kan. Iya. Nah, kira-kira dari teman-teman ada yang perlu ditangkap apa enggak dari kesimpulan yang kami sampaikan? Iya. Nah, kalau belum bisa nanti ditanyakan di lain waktu ya. Masih panjang karena ini cuma bentuk video. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya langsung bisa ke tempat ataupun bisa ngobrol bersama kami. Sekian dari kelompok 5 mungkin gitu.